Halo tamu-tamu, terima kasih banyak sudah kembali ke channel Umbunono Komputer. Jadi kali ini saya mau berbagi sedikit informasi tentang bagaimana membuat website. Karena kebetulan saya juga ini basicnya adalah membuat website. Karena dulu saya kuliah itu jurusan teknik informatika. Kebetulan peminatan yang saya ambil itu pemrograman web. Beberapa hari yang lalu saya diundang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumber Barat Daya untuk bawa materi tentang pembuatan dan pengelolaan website untuk promosi desa wisata. Nah, kebetulan pada kesempatan yang kemarin juga saya bawa materi tentang buat website menggunakan situs yang sangat sederhana, yaitu Google Site. Sekalipun situs ini terbilang sangat sederhana, tapi hasilnya bisa boleh bilang lumayan bagus. Menurut saya pribadi secara tampilan itu sudah sangat profesional. Walaupun isinya itu hanya sebatas gambar, tulisan, dan video. Jadi tidak ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan lagi di dalam. Tapi itu juga saya rasa untuk promosi sudah sangat cukup. Nah, sekarang saya coba tunjukkan ini hasil dari pembuatan website. Jadi agak beda tampilannya. Tapi nanti kita akan buat sesuai dengan yang saya sudah modifikasi. Ini tampilannya sangat bagus. Nanti sekarang website juga sudah bisa diakses ya. Linknya nanti saya taruh di bagian deskripsi, nanti silakan klik atau langsung klik saja atau langsung ketik saja di Google site.google.com/view ya gini /view/desa strap Karuni/beranda, lalu enter ya, maka akan tampil seperti ini. Nah, inilah websitenya dia ya, bagus sekali nih website ini. Untuk saya sih secara tampilannya sudah lumayan, sangat elegan. Jadi kita bisa lihat ini ada logo, ada nama desa, kemudian di sini ada menu-menunya. Dan ini lumayan canggih juga menunya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada warna kuning di bawah, tanda bahwa sekarang kita sedang berada di halaman beranda. Nah, kalau kita klik ini tentang kami, dia langsung kuning di bagian tentang kami. Begitu juga yang produk. Nah, ini menandakan bahwa kita sekarang sedang berada di halaman yang mana gitu. Kemudian yang lain lagi, ini dari atas ini kita bisa lihat ini ada yang namanya slider atau banner lah. Bannernya ini bisa berubah-ubah. Biasanya di sini orang taruh tentang gambar-gambar promosi atau event-event terbaru yang akan dilaksanakan, atau bahkan juga mungkin produk-produk yang didesain bagus nanti ditampilkan di sini. Untuk ukuran gambarnya yang tinggal disesuaikan saja seperti ini. Nah, di bawahnya juga ini ada sambutan dari kepala desa, kemudian ada ikonnya di sini. Nah, ini isi dari sambutan. Kemudian ada gambar kepala desa. Nah, di bawah juga ini ada data desa. Data desa ini isinya ada jam operasional, kemudian ada lokasi dari desa, kemudian data statistik dari desa. Nah, ini saya taruh cuma jumlah penduduk dengan jumlah kakak, jumlah keluarga. Kemudian di bawah juga ini ada potensi desa. Nah, ini saya tampilkan potensi desanya di sini. Nah, kita juga bisa klik lihat semua potensi, karena yang tampil di sini hanya beberapa saja. Kalau kita mau lihat semua, tinggal kita klik semua potensi dan dia akan tampilkan semua. Nah, ini juga memang di sini baru 4 juga, tapi kalau nanti mau ditambah ya bisa-bisa saja. Kita kembali lagi dulu. Macam contohin dia punya potensi yang Pantai Menangaba. Jadi kalau kita klik selengkapnya, dia akan memberikan informasi
mengenai Pantai Menangaban. Ada gambarnya di sini, kemudian di bawah ini ada penjelasannya. Kemudian di samping sini ya ini informasi tambahan. Biar supaya jangan kosong, atau kalau kita mau tampilkan semua ini sini juga bisa sebenarnya. Biasanya sih kalau di website itu di bagian kiri sini nih ditambah informasi lain gitu, supaya jangan monoton hanya tentang ini. Semuanya begitu juga, ini juga yang lain ini rumah adat Pondok Kapumbu contohnya. Kita klik selengkapnya ya dia akan memberikan informasi seputar rumah adat. Ya. Kemudian di bawah juga ini ada ini produk desa. Sama juga tadi, kalau mau lihat semua klik ini. Kemudian kalau kita mau lihat tentang produk tentang kopi Sumba, kita klik kopi Sumbanya, maka dia akan tampilkan produknya ini. Ini di sini nih ada slide juga, jadi dia bisa rubah-rubah gambar. Tinggal kita isi saja gambarnya, nanti dia akan berubah-berubah sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan. Jadi tinggal kita siapkan saja gambar-gambar yang sesuai dengan produk yang mau kita jual. Di samping kanannya sini ada nama dari produk, kemudian ada harga, dan ada deskripsi. Kemudian di bawah sini ada tombol check out. Jadi orang kalau mau beli bisa langsung klik check out. Hanya saja tombol check outnya ini tidak bisa langsung orang langsung lakukan pembelian dari website sini. Karena itulah kekurangan dia tidak bisa langsung beli di sini. Jadi kita harus masuk ke WhatsApp, kita arahkan ke WhatsApp saja. Ini contoh saya klik check out, maka dia akan menuju ke WhatsApp. Ini karena belum ada WhatsAppnya saya juga, jadi kalau saya mau klik ini tidak jadi nanti. Tapi kalau kita klik dari HP, nanti dia langsung masuk ke WhatsApp. Kemudian ada juga berita desa. Ini ada berita yang kita tampilkan dua di sini. Kalau kita klik selengkapnya, kita bisa lihat ini ada judul berita, kemudian ada gambarnya, ada deskripsi dari berita. Kemudian ini ada gambar-gambar seputar kegiatannya dia. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini yang disebut footer. Ini juga sudah lumayan canggih juga ini. Jadi tentang kami, di isinya ada nama jalan, kemudian nama email, kemudian kode pos. Kemudian di sini juga ada tombol-tombol untuk menuju ke media sosial yang dimiliki oleh desa ini. Jadi contoh macam saya klik Facebook, saya klik begini, dia akan karena ini kan tidak ada, saya belum login, tapi kita bisa lihat di sini link ini dia langsung menuju ke halaman Facebook dari Umbu Nono ini. Atau paling pas ini sudah YouTube. Kalau saya klik, dia langsung masuk ke channel saya begitu. Atau kalau bisa nanti mau dirubah, contoh macam ini dari Desa Kruni, kalau sudah punya YouTube-nya, tinggal hubungkan ke sini. Jadi kalau klik langsung masuk ke channel YouTube dari Desa Kruni. Selain itu juga di sini ada link eksternal. Jadi pasang link dari situs-situs resmi pemerintah. Macam ini ada web resmi Kabupaten Sumba Barat. Kalau kita klik, dia langsung menuju ke website dari Kabupaten Sumba Barat. Kemudian kalau ini Provinsi NTT, kita klik masuk ke website Provinsi NTT. Begitu juga yang lainnya. Jadi tinggal disesuaikan. Ini saya masih pakai Dinas Pendidikan punya, karena Dinas PMD-nya ini kayaknya belum ada, kan saya cari-cari saya tidak ketemu. Kemudian ini Dinas Pariwisata juga saya pakai saja dari Dinas Pariwisatanya NTT.
Ini sebagai contoh saja bahwa hal-hal seperti ini bisa dilakukan di website model begini. Kemudian di sebelah sini ada video profil. Jadi kalau misalnya desa itu punya YouTube dan sudah muat video profilnya, tinggal dimuat di sini, ditampilkan sini, itu juga bisa. Kalau kita klik, ya, jadi dia bisa jalan. Nah, kemudian di bagian tentang kami, kalau kita arahkan begini, dia akan menampilkan beberapa menu, mulai dari profil, visi misi, struktur organisasi, dan perangkat desa. Kalau kita klik ini profil, dia akan menampilkan data-data tentang desa ini, profil desa ini. Kita bisa buat model begini lah. Kemudian ini visi misi, sama juga ini. Ini ada struktur organisasi. Jadi kita bisa buat gambar, ini gambar contoh saja. Kemudian ada perangkat desa. Jadi kita bisa tampilkan perangkat desanya di sini. Kemudian di bagian sini ada produk. Ini juga produk-produk yang ada di desa nanti bisa dipromosikan melalui website ini. Kalau misalnya saya klik selengkapnya, kita bisa lihat. Dia akan memberikan informasi mengenai produk yang kita jual. Ada gambar sini yang bisa berubah-ubah. Kemudian ada nama dari produk, harga, kemudian deskripsinya, dan link untuk orang beli atau orang check out. Kemudian untuk potensi juga begitu. Jadi nanti akan tampil di sini, kemudian kita klik selengkapnya, dia akan menampilkan informasi mengenai potensi yang ada di desa ini. Di bagian berita pun juga sama. Kemudian di bagian kontak. Di bagian kontak sini dia menampilkan lokasi desa, profil desa dengan media sosial. Jadi kurang lebih akan seperti ini website yang kita buat. Saya rasa ini juga sudah sangat bagus ini website ini. Tinggal teman-teman pantau terus channel YouTube ini, karena proses pembuatannya ini saya akan bagi dalam beberapa bagian. Saya juga belum tahu akan jadi berapa bagian nanti ini. Supaya mempermudah teman-teman dalam belajar. Jadi kalau misalnya satu kali saya kasih jalan, otomatis lumayan panjang, bisa 1 jam mungkin. Jadi mending saya bagi-bagi supaya mungkin ada yang mau belajar satu hari mungkin 30 menit, dia hanya belajar satu bagian, kemudian besok dia lanjut lagi, supaya tidak sulit untuk mencari bagian mana yang belum dia pelajari. Jadi saya buatkan playlistnya nanti. Jadi ya semoga ini akan menyenangkan, asik. Jadi teman-teman tinggal persiapkan diri, meluangkan waktu untuk 20-30 menit lah sehari untuk belajar, karena menurut saya sih zaman ini sudah canggih, apalagi kita yang membutuhkan website, kesulitan dalam membuat karena mungkin harus belajar coding dan lain-lain. Bisa mengikuti tutorial ini karena ada situs yang gampang dan mudah dioperasikan. Saya pikir itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Maringina.